Menganjali, Om Swastiastu. Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikita Suzy Darmayanti, absen 18, kelas akuntansi B Malam. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul dengan Singbyte. Ya, baik, adapun latar belakangi produk ini, yaitu dengan perkembangan industri kuliner di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat positif dan mengalami peningkatan. Salah satunya yaitu sektor UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan atau snack. Hal ini menjadikan industri camilan sebagai salah satu sektor yang menjanjikan dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama di kalangan generasi muda atau generasi Z. Kemudian salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah singkong. Namun sebagian besar singkong masih dijual dalam bentuk mentah atau diolah menjadi produk tradisional seperti getuk dan tape, sehingga menyebabkan nilai tambah ekonomi dari singkong belum optimal. Kemudian berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin mengembangkan produk inovatif yang bernama Singbite, yaitu cemilan olahan singkong renyah dengan berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan selera pasar masa kini. Kemudian adapun tujuan dari bisnis ini, yaitu yang pertama untuk membantu pemberdayaan petani singkong lokal, yang kedua itu mengembangkan usaha cemilan inovatif berbasis bahan lokal, yang ketiga mendorong semangat dan minat berwirausaha mahasiswa, dan yang terakhir itu untuk membuka lapangan kerja yang luas baik dalam pertanian maupun pengolahan produk. Kemudian adapun manfaat dari produk ini, yaitu yang pertama untuk meningkatkan nilai ekonomi singkong, yang kedua menginspirasi inovasi produk pangan berbasis bahan tradisional sekaligus pelestarian bahan pangan lokal, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah berbasis lokal, dan yang terakhir untuk memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya itu adalah profil produk. Singbite termasuk dalam kategori makanan ringan, yaitu produk olahan bahan dasar singkong yang diolah menjadi keripik renyah dengan berbagai varian rasa modern. Singbite merupakan gabungan dari dua kata, yaitu singkong dan bite, yang mencerminkan karakter produk yang terbuat dari bahan dasar singkong dan memberikan sensasi renyah serta gurih dalam setiap gigitan. Kemudian melalui inovasi pengolahan dan pengemasan yang lebih menarik, produk ini menghadirkan singkong dalam bentuk baru yang lebih praktis, higienis, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat masa kini. Kemudian adapun keunikan dari produk ini, yaitu yang pertama menggunakan bahan baku alami dan berkualitas tinggi yang diambil langsung dari petani lokal. Yang kedua, memadukan unsur tradisional dan modern dalam satu produk dengan menggabungkan kearifan lokal, bahan pangan tradisional, yaitu singkong, dengan konsep pengolahan dan pemasaran yang modern. Dan yang terakhir itu desain kemasan produk yang modern, praktis, dan menarik perhatian konsumen, mudah dengan tetap menjaga kualitas produk. Kemudian untuk lokasi produksi dari Singbite ini direncanakan berada langsung di tempat tinggal penulis, yaitu di daerah Mengui, agar memudahkan berinteraksi langsung dengan pemasok bahan baku singkong. Kemudian untuk wilayah pemasarannya meliputi lingkungan kampus, sekolah, pusat kuliner, serta platform daring seperti Shopee, TikTok Shop, dan Instagram yang akan memperluas jangkauan penjualan. Kemudian dilakukan juga promosi digital melalui unggahan konten yang menarik seperti video pembuatan produk dan testimoni pelanggan. Kemudian untuk promosi sendiri, program promosi yang akan dilakukan yaitu dengan memberikan, promosi seperti beli 2 gratis satu, diskon baru, dan potongan harga jika berbelanja menggunakan voucher. Kemudian, dilakukan juga promosi digital dan media sosial berupa Reels, TikTok, video, dan ulasan dari influencer lokal tentang produk Singbite, serta melakukan penjualan secara online. Kemudian dari analisis segmentasi pasar, yang jika dilihat dari segmentasi geografis, pemasaran Singbite difokuskan pada wilayah perkotaan dan semi perkotaan, khususnya di daerah Denpasar dan Badung, dan wilayah kampus Universitas Mahasiswati Denpasar. Kemudian jika dilihat dari segi
Segmentasi demografis, Singbite menyasar masyarakat umum yang rentan usia 15-30 tahun yang memiliki penghasilan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Kemudian dari segi segmentasi psikologis, Singbite menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, menyukai produk lokal, dan gemar mencoba hal-hal baru yang sedang tren di pasaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, target pasar dari Singbite ini yaitu seperti pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum. Kemudian ada pun analisis SWOT dari produk ini yaitu, dengan strain yaitu, kekuatan dari produk ini yaitu berbahan baku lokal yang melimpah dan berkualitas. Yang kedua, cita rasa unik dan inovatif. Yang ketiga, harga terjangkau dengan kualitas premium dan dilakukan pemasaran secara digital. Kemudian weakness dari produk ini yaitu skala produksi yang terbatas, keterbatasan modal awal, dan keterbatasan jaringan distribusi. Kemudian ada pun opportunity dari produk ini yaitu di mana tren camilan lokal yang meningkat, kemudian perkembangan teknologi dan UMKM, serta tren gaya hidup konsumtif dan praktis. Kemudian threat atau ancaman dari produk ini yaitu persaingan yang ketat, kemudian fluktuasi harga bahan baku, perubahan selera konsumen, dan risiko produksi tertiru. Kemudian ada pun proses produksi dari Singbite ini, yang di mana bahan-bahan produksi terdiri dari bahan baku, yaitu singkong segar, kemudian bahan penolongnya meliputi minyak goreng, bumbu tabur, garam dan penyedap rasa, serta plastik kemasan aluminium foil dan stiker label merek. Kemudian ada pun varian rasa dari produk ini, yaitu dengan rasa original, rasa balado pedas, keju pedas, dan rasa barbecue. Dilanjutkan dengan tahap produksi yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, tahap produksi, di mana kegiatan persiapan bahan baku dan peralatan, di mana singkong dikupas, dicuci bersih, dan direndam dalam air garam selama kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan getah dan mencegah perubahan warna. Setelah itu, singkong dikeringkan sebelum dipotong tipis menggunakan siler. Kemudian tahap yang kedua yaitu produksi, di mana potongan singkong digoreng menggunakan minyak panas bersuhu stabil hingga berwarna keemasan dan teksturnya renyah. Setelah dingin, dilanjutkan dengan proses penambahan bumbu tabur sesuai dengan varian rasa. Kemudian yang tahapan terakhir yaitu pengemasan produk, di mana keripik dikemas menggunakan plastik aluminium foil agar lebih tahan lama dan terhindar dari udara serta kelembapan. Setiap kemasan diberi label merek Singbite, logo, varian rasa, dan tanggal produksi. Kemudian ada pun proyeksi keuangan dari produk ini, di mana total biaya tetap setiap bulannya itu sebesar 3.950 dengan rincian yang tertera di layar. Kemudian dilanjutkan dengan biaya variabel setiap bulannya yaitu sebesar 3.360. Maka total biaya produksi per bulan yang didapat yaitu sebesar Rp3.689.166. Dilanjutkan dengan pendapatan penjualan per bulan, yaitu di mana ditargetkan setiap bulan menghasilkan 500 pieces dengan harga Rp10.000. Maka pendapatan yang didapat selama sebulan yaitu Rp5 juta. Dilanjutkan, maka didapat kan laba kotor setiap per bulannya itu sebesar Rp1.310.834. Kemudian dilanjutkan dengan neraca awal bulan pertama, di mana total aktiva dan pasifanya itu sebesar 9.450. Kemudian neraca akhir setelah 12 bulan dengan total neraca aktiva dan pasifa sebesar 20.285.000. Kemudian ada pun rencana laporan laba rugi per bulannya, yaitu dengan keuntungan laba bersih per bulan sebesar Rp1.110.834.000. Kemudian seperti yang tertera di layar, kriteria penilaian investasi
Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan keuangan di atas, usaha Singbite layak dijalankan karena menunjukkan hasil keuangan yang positif dan prospektif. Modal awal sebesar 3.950 dapat dikembalikan dalam waktu kurang lebih 4 bulan dengan laba bersih rata-rata 1.110.834 rupiah per bulan. Selain itu, nilai NPV dan PI menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan dan berpotensi dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.